Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sesi kali ini yang kita bahas adalah leasing anjak piutang ya, sekaligus dua-duanya. Tidak saya bisa karena sedikit banyak ada kemiripan memang. Nah, jadi kalau sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga keuangan lain ya, termasuk BMT dan koperasi itu kan terakhir. Nah, sekarang kita ke leasing, anjak piutang, nanti ada modal Ventura, ada Pegadaian dan seterusnya. Nah, kita mulai dari leasing. Kurang kurang. Jadi gini, eh leasing itu kalau kita coba definisikan, saya pakainya yang dari ini aja lah. Saya pakainya yang dari Kementerian Keuangan nih. Gitu. Jadi leasing itu pembiayaan. Kita semua tahu lah kalau bank itu ada namanya pembiayaan. Bank ngasih utang, itu kan pembiayaan. Kita sebut ketika bank konvensional, kita berbicara konvensional dulu. Ketika bank memberi pinjaman kepada seseorang nasabah, itu kadang juga disebut pembiayaan. Spesifik disebut pembiayaan ketika kemudian orang tersebut ngutangnya adalah untuk motor, mobil, tanah, rumah. Itu disebut pembiayaan. Nah, tapi leasing pembiayaannya beda. Karena leasing pembiayaannya itu dalam bentuk penyediaan barang modal. Oke, jadi yang disediakan adalah barang modal. Sebetulnya yang paling gampang untuk menerjemahkan leasing adalah sewa itu tadi. Sewa guna usaha. Guna usahanya bingung, di crop aja sewa. Intinya adalah sewa. Yang kemudian sewa tadi ada dua bentuk. Dua bentuk ini saya jelaskan nanti aja. Jadi kalau mau disingkat sewa. Leasing itu adalah sewa. Leasing adalah kegiatan pembiayaan berupa sewa yang digunakan oleh lisi. Lisi itu penyewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Simpelnya, leasing itu kegiatan pembiayaan atau sewa tadi dengan menyediakan barang dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita perlu tahu siapa aja sih. Jadi saya yakin dari definisi itu kita masih bingung. Apa leasing ini tidak terdefinisikan. Kalau kita mendefinisikan burger, burger itu makanan, ada roti di bagian bawah, tumpukan apa makanan ya dari bawah roti, kemudian atas daging, sayur dan seterusnya. Leasing tadi dengan definisi ini saya tahu, definisi di atas saya tahu bahwa masih susah. Kita mulai dulu apa aja unsur leasing nanti biar lebih bisa paham. Nah, leasing itu ada namanya lessor. Lessor itu yang menyewakan. Jadi lessor ini perusahaan leasing atau pihak pemberi jasa pembiayaan. Oke ya, kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Nah, lessor kalau model leasingnya adalah financial lease, oke ini nanti memang agak detail ini. Ada financial lease, ada operating lease-nya itu nanti agak detail di dalam. Tapi intinya adalah ada pihak yang menyewakan. Jadi lessor adalah perusahaan individu atau apapun, individu jarang ya. Biasanya perusahaan. Perusahaan yang memberi jasa pembiayaan berupa sewa tadi kepada lessor, kepada lisi. Nah, lessor kenapa lessor memberikan pembiayaan sewa tadi? Itu tujuannya beda-beda tergantung jenis leasingnya. Nanti akan saya jelaskan biar tidak terlalu lama di sini. Oke. Pihak kedua adalah lisi. Lisi itu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan. Jadi intinya yang nyewa, yang mendapat fasilitas pembiayaan dari lessor. Baik itu individu, satu orang per orang, atau perusahaan. Sama aja. PT, CV, atau apapun bentuk badan usahanya, jika dia menggunakan fasilitas leasing, maka dia adalah lisi. Jadi ada yang memberikan sewa, ada yang nyewa. Ada yang memberikan pembiayaan, ada yang dapat pembiayaan. Nah, sama lisi dalam financial lease itu sendiri, kemudian lisi dalam operating lease sendiri. Nanti akan saya jelaskan detailnya di
slide selanjutnya. Oke. Nah, satu lagi yaitu adalah supplier. Supplier itu adalah perusahaan penyedia barang gitu. Jadi, ketika lessor seharusnya ada ilustrasinya nih. Saya buatkan sebentar ya. Ya, jadi ketika apa namanya? Lisi dan lessor tadi, gambar dulu bulat aja. Ketika ada lisi, kemudian ada lessor, apa ya, LR ya, lessor and LE, lisi. Ketika lisi ini menyewa, sorry. Ketika lessor ini memberi pembiayaan kepada lisi, nanti di bawah sebenarnya ada lagi diagramnya, ada gambar. Itu tidak kemudian si lessor ini mempunyai barangnya. Nggak selalu lessor ini punya barang. Misal yang dibutuhkan oleh lisi adalah mobil. Mobil. Misal yang dibutuhkan adalah mobil. Ya, lessor nggak mesti punya. Maka dari itu untuk pengadaan mobil ini ada lagi pihak ketiganya. Mobil itu diadakan oleh pihak ketiga, mobil ini. Ini ya yang namanya supplier. Nah, supplier ini membantu lisi mendapatkan barang dan lisi mendapatkan barang dan lessor menyewakan barang. Jadi tetap ada pihak ketiganya yang namanya supplier. Jadi supplier itu penyedia barang yang akan dijual dan digunakan oleh dijual kepada lessor dan digunakan oleh lisi. Dan ini nanti dalam financial list beda, dalam operating list beda. Gitu. Nah, ada satu lagi bank ini opsional, kadang dilibatkan, kadang tidak, karena kadang dalam suatu kontrak leasing itu kadang terlibat yang namanya bank, baik langsung atau kadang tidak langsung. Nah, beberapa yang kemudian melibatkan bank itu adalah namanya leverage list. Kita tidak pergi detail sampai leverage list, tapi yang penting kita tahu bahwa kadang lessor itu tidak punya uang juga untuk membeli, kan sekali lagi kan supplier tadi, supplier, mobil enak murah. Kadang yang namanya leasing itu pesawat sebetulnya. Pesawat, barang-barang gede gitu, barang-barang yang besar, betul nggak ya? Identiknya awal mulanya sebetulnya ke sana, sekarang leasing ada perluasan makna. Nah, lessor kadang nggak kuat untuk ngelis pesawat. Maka kemudian lessor membeli menggunakan leverage lease dengan bantuan bank. Artinya dia ngeredit dulu. Nanti pesawatnya tetap milik lessor, kemudian kenapa kita kan mikir nih, kenapa yang lisi tadi, nggak langsung saja ke bank, ya kan, ke bank untuk kemudian cari pembiayaan beli pesawat. Nggak kayak gitu, maka ini nanti bedanya dengan bank. Nah, di dalam leasing itu yang nanti pesawat ini adalah milik daripada lessor. Pesawat ini sekali milik lessor. Nah, kenapa pihak lisi yang menyewa nggak mau memiliki pesawat? Karena ada liabilitas yang tinggi. Ada beban aset yang tinggi gitu atas pesawat, maintenance dan lain-lain. Beberapa skema leasing maintenance-nya, pajaknya baliknya ke lessor. Itu. Maka kalau lewat bank, pesawat ini nanti langsung otomatis menjadi punya lisi. Gitu. Padahal lisi menghindari pesawat ini menjadi miliknya lisi. Mereka ingin pesawat ini off balance. Jadi di luar dari laporan keuangan mereka agar tidak jadi beban keuangan gitu. Nah, maka dari itu kemudian mereka inginnya justru lessor lah yang mempunyai hak milik atas pesawat itu sengaja. Itu dalam dunia keuangan dan dalam dunia bisnis ada gitu. Bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi leverage list itu lessor ke bank dulu. Kita kalau tanya kenapa nggak lisi langsung yang ke bank, karena memang kalau lisi yang ke bank pesawatnya menjadi milik lisi. Tuh,
Sedangkan kalau lewat leasing, pesawatnya milik lessor. Maka biar lessor saja yang ke bank. Gitu. Karena kalau kedua, karena kalau leasing ke bank nanti utangnya itu lebih rekognisi utang atas sewa dan rekognisi utang ke bank atas utang murni itu beda. Gitu. Oke, saya tidak mau detail, malah agak detail di leverage list. Kita lanjutkan. Jadi itu ya ada tiga pihak. Setidaknya ada tiga pihak. Nah, bagaimana kemudian leasing itu? Jadi ini intinya leasing itu sebenarnya ya pihak leasing membayar sewa secara periodik kepada lessor. Oke, lessor kan tadi punya barang. Oh, ini cara-cara. Oke, ini dihapus semua aja. Tadi kan lessor punya barang ya. Lessor ini punya barang, misal pesawat tadi. Oke. Kontrak leasing. Oh, ini leasing ini mestinya salah tulis. Kontrak leasing ini leasing. Leasing. Itu artinya si leasing meminjam menyewa, maka leasing otomatis harus membayar, bahasanya lease payment diterjemahkan biasanya lebih ke angsuran. Kalau normatifnya ya namanya biaya sewa. Tapi nanti tergantung jenis leasingnya. Jadi sebetulnya sesimpel sewa menyewa, gitu. Nah, aslinya ya hanya seperti ini. Sekali lagi pihak leasing wajib membayar sewa secara periodik nih, sewa yang ini kepada lessor, gitu. Tapi transaksi leasing itu kadang atau sering kali prakteknya itu memang melibatkan supplier. Maka dari itu di sini ada 1 sampai 9. Saya buatkan gini aja. Oke. Oke. Jadi eh, yang pertama ini pihak leasing menghubungi supplier, ya kan? Milih dulu. Leasing ke supplier. Saya butuh barang ini, tapi saya nggak punya uang dan saya nggak mau ngutangnya via bank, gitu kan? Dikasih. Kemudian mereka ngobrolin jenis barang, spesifik harga, jangka waktu, pengiriman bagaimana, jaminan dan seterusnya. Nah, kemudian leasing selanjutnya ke lessor, bahwasanya dia butuh pembiayaan atas suatu barang tertentu. Aja. Ya kan? Yang kedua ini lisi bilang ke lessor. Di sini nanti lessor akan menyediakan quotation atau harga, reng-rengan harga, draft harga, gitu. Intinya nanti di sana dijelaskan apa saja biayanya, quote-nya, quote price-nya. Jadi kita sebut dia quotation, price quotation gitu. Nah, intinya nanti akan dijelaskan oleh lessor kalau kamu mau barang ini dari supplier ini harganya ABCDE gitu lah ya. Nah, kemudian lessor nanti kirim letter of offer, commitment letter. Jadi, oh sudah pada tahu nih, sudah pada tahu quotation-nya. Terus lessor sekaligus ngirim apa tuh namanya offer letter. Jadi kalau offer letter ini ditandatangani nanti baru kan syarat-syarat dan lain-lain. Kalau ditandatangani ini ada, kalau sudah ditandatangani baru terjadi kesepakatan antara lisi dan lessor. Kembalikan nanti ke lessor, penandatanganan kontrak setelah kemudian di nomor 4 ini hanya menjelaskan apa aja hak-hak kewajibannya. Oke ya. Nah, selanjutnya baru ada order beli dari supplier. Instruksi pengiriman barang kepada DC. Siapa yang ngasih order beli? Lessor. Nih, kan tadi sudah ada perjanjian. Kemudian lessor bilang ke supplier, nih, sudah nih saya bayar, barangnya kirim kepada lisi. Gitu. Pengiriman barang, pengecekan oleh lisi, jelas ya, setelah disuruh kirim barangnya di nomor 5, kemudian di 6 dikirim, kemudian dicek oleh lisi.
Nomor 7, penyerahan dokumen supplier kepada lessor. Bahwasanya barang sudah sampai, gitu. Ini fakturnya, ini bukti pembeliannya, baru kemudian dibayar oleh lessor. Oke. Nah, pembayaran angsuran, kemudian nomor 9 ini baru antara lisi dan lessor dibayar secara berkala. Gitu. Masih banyak. Oke, saya percepat aja. Jenis leasing ada sekian, saya akan skip. Intinya saya mulai dari financial lease. Financial lease itu sewa guna usaha ada hak opsi. Intinya adalah kalau misalkan saya kayak gambarnya. Jadi intinya dalam financial lease itu adalah ini lessor ya. Ini harus dipahami ini lisi. Lisi. Jadi dalam financial lease itu barang tetap milik lessor. Ini tolong dipahami karena statusnya adalah sewa, maka barang itu selalu milik lessor. Lisi itu istilahnya gampangannya nyewa sehingga ada angsuran tadi. Maka dalam financial lease FL itu nanti ketika waktu sudah berakhir ya kan ini T 0. Kemudian sampai pada T sekian, TN, taruhlah T ke-7 ya, tahun ke-7, itu kemudian di akhir dari periode penyewaan ini, kalau financial lease nanti ditawarin. Lisi ditawarin. Lisi punya opsi bukan ditawarin. Apakah mau beli? Apakah barangnya mau dibeli? Berapa harganya? Residual value. Sisa harga dari setelah sewa sekian lama masih ada sisa harga. Nah, itu punya opsi beli. Mana ini opsinya? Oh, ini. Itu intinya seperti itu. Lessor punya opsi beli, punya opsi untuk melanjutkan sewa tanpa beli, hanya lanjut sewa, atau punya opsi juga untuk berhenti. Cukup. Gitu, berhenti. Nah, punya 3 opsi ini. Nah, nanti kalian belajar ijarah mutahiyah bitamlik, kalian pasti akan mendapatkannya persis sekali dengan ini. Yaitu memang plus negatif positifnya akad syariah kita sekarang ya. Nah, oke. Nah, lessor itu pemilik barang objek leasing. Ini sekali lagi difahami. Lisi itu wajib membayar lease payment, angsuran. Nah, lease payment ini biasanya sudah mencakup margin kepada yang didapat lessor. Kan tadi lessor yang beli barang. Barang itu adalah milik lessor. Nah, jadi selain harga sewa plus margin gitu. Jadi harga sewa itu adalah terdiri dari harga asli, barang plus margin. Udah di setting, pasti udah dihitung harga sewanya udah ada keuntungannya. Kemudian lessor itu tidak dapat mengakhiri kontrak secara sepihak. Nggak boleh, lease juga. Kemudian resiko ekonomis, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain ditanggung oleh lisi. Nah, ini yang memang agak gimana gitu. Jadi resiko ekonomis itu maksudnya biaya pemeliharaan, pajak, eh maintenance, ya kan? Kalau rusak apa, nah itu ditanggungnya oleh lisi. Lisi pada akhir kontrak punya hak opsi membeli barang tadi saya sebutkan, residual value, sisa harga, mengembalikan atau memperpanjang masa leasing gitu. Yang kedua ada namanya operating lease. Kalau dalam financial lease ini uh, kalau dalam operating lease ini itu lesornya membeli barang kemudian diliskan disewakan tapi si jadi ketika sudah disewakan
Lisi ini tidak mempunyai hak opsi. Nanti ketika setelah selesai dia tidak mempunyai hak opsi untuk melanjutkan beli atau melanjutkan leasing. Jadi ketika nanti jangka waktunya selesai, itu nanti barangnya kembali ke lessor sepenuhnya. Lessor sengaja membeli barang modal selanjutnya dileaskan. Lease payment lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena barang dari karena lessor ini nanti yang akan memiliki keseluruhannya. Dalam financial lease ada kemungkinan bahwasanya nanti lisinya akan membeli di akhir, mempunyai opsi itu kan, maka otomatis lebih mahal yang financial lease. Nah, jangka waktu leasing lebih pendek daripada financial lease. Kenapa? Karena kalau nanti terlalu panjang, nanti kan ada namanya depresiasi harga gitu kan, pengurangan harga. Kemudian lessor menanggung seluruh resiko ekonomis karena barangnya punya lessor sepenuhnya dan akan berakhir di tangan lessor. Kemudian lisi itu akhir kontrak wajib mengembalikan objek kepada lessor. Nah, dan maka dari itu lisi bisa aja membatalkan perjanjian sewaktu-waktu karena barangnya tetap milik lessor dan tidak ada hak tambahan kepada uh, lisi. Tidak ada hak tambahan kepada lisi. Gitu. Ada satu lagi, ini saya agak bercepat ini, maaf. Satu lagi yaitu sell leaseback. Sell leaseback ini jual kemudian beli lagi. Ini ada. Jadi intinya seperti ini. Ini kayak gambar lebih cepat. Jadi lisi ini punya barang A. Oke. Barang A ini dijual kepada lessor. Jual. Setelah dijual, barang yang sama ini oleh lessor itu disewakan. Namanya sell and leaseback. Sewa. Gitu. Oke? Jadi dijual kemudian disewakan. Kalian kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih harus barangnya dijual kemudian disewakan lagi? Oke? Nah, sebenarnya simple aja bahwasanya sell and leaseback ini salah satu manfaatnya adalah pengalihan barang, tapi kan manfaatnya tetap ini kan dialihkan ya, barang A akan beralih ke sini. Maka beban-bebannya ada di lessor. Oke? Termasuk pajak. Termasuk pajak. Nah, lisi itu sengaja mengalihkan. Karena apa? Karena hak gunanya ini hak gunanya itu tetap berada di lisi. Hanya saja hak miliknya itu berubah. Nah, bagi lisi yang penting ini hak gunanya, maka dia bodo amat sama hak milik. Salah satunya adalah karena dengan adanya hak milik itu nanti ada beban-beban yang ditanggung oleh lessor. Salah satunya adalah pajak. Di sini saya sebutkan. Biasanya kesulitan arus kas juga melakukan hal tersebut. Jadi dijual kemudian di leasing karena mereka tidak mau mempunyai fixed aset salah satunya. Jadi ini memang cara daripada para perusahaan besar. Oke, lanjut ke anjak piutang. Sudah 23 menit ya. Saya targetnya nggak lebih dari 40 menit soalnya. Lebih dari itu nanti terlalu panjang dan susah untuk didengarkan. Baik, anjak piutang. Ini factoring itu saya baca yang ada di slide dulu nanti saya jelaskan. Jadi anjak piutang itu kontrak. Itu kontrak antara dua belah pihak. Khususnya adalah dari perusahaan anjak piutang. Jadi apa jasa yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang itu pembiayaan, perlindungan risiko kredit, perlindungan risiko kredit udah cukup, gitu ya. Nah, saya tahu bahwasanya definisi ini masih sulit ditelan. Saya coba buat yang simpel. Intinya anjak piutang adalah pengambil alihan tagihan hutang suatu perusahaan. Sehingga misal ada perusahaan yang mempunyai utang, kalau kalian nanti masuk ke Aiwalah di fikih kita, ini akan mempunyai kemiripan. Jadi apa tadi? Anjak piutang ya. Ada perusahaan A dan perusahaan B.
Perusahaan A ini punya utang. Utangnya misal 100 juta. Oke. Nah, perusahaan B ini adalah, ini simpelnya ya, nanti sebenarnya butuh 3 klien dan customer itu beda. Ini adalah perusahaan anjak piutang. Anjak piutang, perusahaan anjak piutang. Maka B ini membeli 100 juta ini. 100 juta utang kemana? 100 juta utangnya ke C, tidak ke B. Oke? 100 juta ini adalah utang ke C. Jadi ini ada 100 juta. Nah, utang 100 juta itu dibeli, dalam tanda kutip dibeli oleh pihak perusahaan anjak piutang AP. Oke, dibeli 100 jutanya ini, tapi at discount, jadi nggak full 100 juta, taruhlah dapatnya 80 juta. Nah, 80 juta ini nanti akan dibayarkan oleh A kepada C. Gitu. Gampangannya jadi intinya, karena A ke C punya utang, maka anjak piutang itu membeli piutang. Jadi sini saya definisikan, anjak piutang itu pengambil alihan tagihan utang suatu perusahaan. Oke ya. Jadi yang sebelumnya utangnya ke C, kemudian sekarang jadinya ke B, pengambil alihan. Oke, pihak yang terlibat. Jadi perusahaan anjak piutang itu, anjak piutang itu melibatkan beberapa pihak. Jadi kita lebih paham ya, kita kasih elemennya. Satu, perusahaan anjak piutangnya sendiri. Oke, itu yang menawarkan pembelian utang. Kedua adalah klien. Klien itu yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Oke, gampangannya tadi yang A. Dalam gambar ini berarti ini klien. A klien. Nasabah itu pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Ini. Ya kan 100 jutanya kan utangnya antara A dan C. Ini klien, ini nasabah. Gitu. Nah, klien di perusahaan anjak piutang kadang disebut dengan supplier. Klien ini memiliki nasabah tadi, supplier. Oke ya. Jadi ada 3 perusahaan, klien dan nasabah. Dan mekanismenya bagaimana? Mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi secara kasar, kurang lebih seperti itu. Mengklaim membeli utang. Contohnya hukum syariahnya, di syariah tidak boleh. Kalau leasing tadi, leasing kalau sesuai nanti dengan apa namanya akad ijarah kita dibolehkan. Tapi kalau namanya anjak piutang ini susah. Anjak piutang itu membeli utang dengan diskon. Diskonnya itu yang nggak boleh. Pakai hadisnya dha'wa ta'ajjal. Hadis dha'wa ta'ajjal sendiri memang ada 2 pendapat. Itu tetap boleh dan satu lagi tetap tidak boleh. Ada yang kemudian melakukan penelitian lebih detail tentang hadis dha'wa ta'ajjal, bahwasanya boleh dha'wa ta'ajjal boleh menjual utang, oke, dengan syarat bahwasanya tidak dipersyaratkan di awal untuk kemudian ada pengurangan utang. Nah, sayangnya di sini tadi ada pengurangan utang dari 100 ke 80. Tidak boleh. Jadi, saya hanya menjelaskannya saja, bahwasanya ini secara konvensional kita bahas. Oke. Jenis-jenis factoring itu ada 4 klasifikasi besar. Oke, yang pertama berdasarkan pelayanan, kemudian berdasarkan resiko, berdasarkan perjanjian, berdasarkan lingkup. Berdasarkan pelayanan ada bulk dan seterusnya, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan pelayanan, ada full service factoring. Full service factoring itu berarti perusahaannya atau anjak piutangnya itu kegiatannya mengcover seluruh service, termasuk jasa pembiayaan biasa ataupun jasa non pembiayaan. Apa jasa non pembiayaan? Mengingatkan tagihan, administrasi dan lain-lain. Oke. Jadi full semuanya. Nah, ini beda dengan bulk factoring. Kalau bulk factoring itu kliennya biasanya, ingat klien bukan nasabah. Kliennya itu hanya perlu jasa financing, hanya perlu jasa pembelian utang tadi, ya kan? Dan pemberitahuan jatuh tempo kepada customer. Customer tadi ya, ingat ya nasabah. Notice to debtors. Jadi nggak butuh service yang lain-lain. Service yang non financing nggak butuh. Itu book factoring. Jadi tidak selengkap full service factoring. Ada yang maturity factoring. Maturity factoring ini berarti
yang dibutuhin klien, ingat ya, klien tadi yang A, itu jaminan perlindungan kredit, gitu. Apa isinya? Pengurusan penuh penjualan, penagihan dari customer, dan proteksi atas piutang. Jadi, karena kadang yang namanya apa namanya, utang itu kan ada waktu jatuh temponya. Jadi yang dibutuhkan adalah jaminan perlindungannya klien kepada nasabah. Selanjutnya ada invoice discounting, kemudian klien dalam hal ini hanya butuh jasa pembiayaan, nggak butuh jasa non pembiayaan. Kok sama dengan bulk factoring? Beda. Bulk factoring itu ada pemberitahuan jatuh tempo kepada customer. Di sini nggak ada. Jadi hanya murni pembelian utang. Jadi hanya diskon terhadap utangnya, potongan utang. Gitu. Oke. Nah, kalau ada lagi klasifikasinya berdasarkan penanggungan resiko. Ada yang with recourse factoring, ada yang non-recourse factoring, without recourse. Jadi recourse dan non-recourse. Apa yang recourse itu apa? Berarti kalau ketika nanti ada transaksi pengambil alihan utang, nanti penjual piutang menanggung resiko kalau tidak tertagih. Oke ya. Jadi yang A ini kan menjual utang kepada factoring. Nanti si penjual piutang atau si klien itu menanggung kalau misalnya nggak bisa ditagih, gitu. Si customer tadi mana gambar? Ini kan nanti jadinya hak tagihnya dengan B, ya kan? Nah, ini without recourse tadi with atau without yang saya jelaskan. With recourse factoring ini kebalik ini begitu. Jadi si apa namanya kalau si C ini tidak bisa bayar utang, B tidak ambil ikut tidak ikut andil, ya sudah resiko ditanggung sendiri, ditanggung si A tadi. Gitu. Nah, faktor atau perusahaan factoring, perusahaan nanjak piutang tidak menanggung resiko gagalnya pembayaran dari customer. Ada lagi without recourse. Without recourse itu berarti tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang. Oh, ini menanggung. Ya. Makanya kok ada yang salah. Karena with recourse itu artinya dengan hak menagih dengan hak backup gitu ya, recourse itu. Jadi kalau tidak bisa bayar maka apa namanya si A tadi yang nanggung. Karena with recourse. Kalau yang without artinya sudah ditanggung sendiri. Gitu. Jadi kalau gagal bayar ya sudah, gimana lagi? Di mana perusahaan faktor menanggung resiko tidak tertagihnya seluruh piutang. Ya kalau tidak bisa bayar utang ya factoring rugi. Perusahaan factoringnya rugi karena without recourse. Kalau with recourse, factoring masih bisa menagih ke klien ke A. Gimana nih si C bandel nih tidak mau ditagih. B masih ada hak tagih ke A. Gitu. Oke ya, kecuali ada kecualinya nih bisa dibaca. Kemudian ada yang berdasarkan perjanjian, ada yang disclosed, ada yang undisclosed. Oke, intinya dalam disclosed, saya ambil intinya aja karena sudah agak panjang ini. Secara singkat, disclosed factoring itu customer tahu, oke ya, sorry, supplier tahu bahwasanya ada pengalihan hutang. Sekali lagi, dalam disclosed factoring, disclosed itu bahasa Inggris, secara bahasa letterlek artinya terbuka. Undisclosed itu artinya tertutup. Jadi di disclosed factoring itu ada pemberitahuan bahwasanya utangnya dipindahkan sehingga customer tahu, maaf bukan supplier. Jadi sekali lagi sehingga customer tahu bahwasanya utangnya dialihkan. Maka nanti di dalam faktur kalau kita baca detail ke step by stepnya, nanti di dalam faktur pembelian itu ada notis bahwa ada pengalihan hak tagih utang kepada customer gitu. Di
Mana pemberitahuan? Ya, ada pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Oke, pemberitahuan bahwasanya ada kontrak factoring, ada kontrak pengambil alihan hutang. Artinya nanti tidak ada tagih di sini tapi langsung di pihak lain. Oke, nah undisclosed factoring ini beda. Di undisclosed factoring berarti tidak hak tagih itu tidak diberitahukan. Jadi kalau kita cek perbedaan skemanya, nomor 3 ini hilang pemberitahuan. Di sini tidak ada pemberitahuan, hanya ada langsung apa namanya, pengalihan hak tagih utang tersebut. Itu sekali lagi, nah itu intinya ada di sana perbedaan utama. Gitu, oke. Jadi tidak ada pemberitahuan hal lain. Nanti apa manfaatnya ya? Nanti kalau misalkan ada jatuh tempo, perusahaan ajak piutang, jika disclose factoring ada pemberitahuan, lebih mudah menagih. Kalau undisclosed itu berbeda nanti ya. Dan yang terakhir berdasarkan lingkup kegiatan, factoring ada dua, ada domestik ya berarti dia hanya mengurusi utang piutang dalam negeri, international factoring berarti dia mengurus utang piutang termasuk dengan pihak luar negeri. Nah, itu ya. Jadi memang saya sengaja gabungkan ajak piutang dengan leasing ya, karena dua-duanya kalau dalam bank dan lembaga keuangan itu dua-duanya pembiayaannya tapi yang jenisnya berbeda, bukan ngasih utang, ini malah ambil alih utang. Yang satu lagi bukan ambil utang tapi hanya menyewakan. Seperti itu. Dan sekali lagi factoring ini adalah menjual atau menagih hak utang piutang. Baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Anjak, sewa menyewa ini untuk yang leasing ini masih bisa mendapatkan fungsi syar'inya. Kalau yang factoring ini memang agak susah. Karena itu tadi, ini masuk hiwalah dan jika tidak memenuhi syarat hiwalah, nggak bisa. Nanti kena Allah ta'ajal, hadis Allah. Jadi, baik, terima kasih saya cukupkan. Semoga manfaat dan bisa difahami. Terima kasih. Insyaallah nanti sesi berikutnya adalah modal Ventura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.